Baik, untuk kelompok selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya mengenai menerapkan 3 langkah proses menulis ya yang akan dilaksanakan oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7 dipersilahkan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menerapkan 3 langkah proses menulis, di mana anggota kelompok kami yaitu Santa Caroline, Winnie Golda, Sriyanti, Jessica Nenggolan, Vanisha Rizky Amalia, yaitu saya sendiri, Asmi, Rahmi Arfiladita, Ferry Yohanes Sinaga. Santa, selanjutnya. Halo Santa, di mana pokok pembahasan materi yaitu memahami 3 langkah proses menulis, menganalisis situasi, mengumpulkan informasi, menyeleksi medium yang tepat, mengorganisasi informasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Windy. Baik, terima kasih Vanisha. Nah, selanjutnya teman-teman kita langsung saja masuk ke topik ya. Nah, memahami 3 langkah proses menulis. Apa saja langkah proses menulis itu? Nah, teman-teman kalau ingat kemarin, minggu lalu kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 6, yaitu pesan-pesan bisnis. Nah, kali ini kita masuk ke 3 langkah proses menulis itu sendiri. Nah, apa itu perencanaan pesan bisnis, yaitu planning, penulisan pesan bisnis writing, dan penuntasan pesan bisnis completing. Nah, perencanaan pesan bisnis atau planning ini, teman-teman lakukan analisis situasi dengan mendefinisikan tujuan teman-teman. Nah, kembangkan profil penerimanya. Nah, setelah itu kumpulkan informasi yang penting bagi penerima. Teman-teman bisa pilih media yang tepat untuk mengirimkan pesan tersebut, seperti lisan, tertulis, ataupun elektronik. Atur informasi dengan mendefinisikan ide pokok, membatasi ruang lingkup, menyeleksi sebuah pendekatan langsung atau pendekatan tidak langsung, dan membuat garis besar isi pesan. Nah, kemudian ada menuliskan pesan-pesan bisnis, yaitu writing. Nah, tadi kan kita udah merencanakan pesan nih. Nah, silakan teman-teman adaptasikan diri Anda pada penerima dengan sensitivitas, keahlian menjalin hubungan, dan gaya. Nah, teman-teman harus bersikap sensitif pada kebutuhan penerima dengan bersikap sopan, melakukan hal-hal yang positif, membangun bahasa yang bebas dari bias, bentuklah kredibilitas Anda, dan proyeksikan citra perusahaan teman-teman nantinya. Setelah itu ada menyelesaikan pesan-pesan bisnis. Nah, maaf Santa sebelumnya dulu. Nah, penyelesaian atau penuntasan pesan bisnis itu setelah menulis konsep awal tadi nih, revisi pesan teman-teman dengan mengevaluasi isi pesannya, meninjau ulang apakah pesan dapat dibaca, diedit, dan ditulis ulang sampai pesan selesai dengan padat, jelas, bertata bahasa baik, atau tanda baca yang tepat, dan format yang efektif. Kadang ini kan kita udah tulis pesan nih, ada yang typo, nah itulah gunanya penuntasan pesan-pesan bisnis, diperbaiki lagi, direvisi lagi. Nah, lanjut Santa. Slide selanjutnya. Nah, perencanaan pesan bisnis atau planning. Perencanaan pesan bisnis dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama itu analisis situasi. Teman-teman harus merumuskan tujuannya dan mengembangkan profil audiens yang akan membaca pesan Anda. Kemudian pengumpulan informasi. Nah, kita ini udah merasa pasti nih tentang tujuan dan profil audiens. Lalu kita harus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan audiens tersebut. Kemudian memilih medium. Setelah informasinya udah terkumpul semua, nah silakan pilih medium yang terbaik untuk menyampaikan pesan tersebut, baik secara lisan atau tertulis, atau menggunakan video visual. Selanjutnya juga mengorganisasikan informasi. Kan kita udah melakukan 3 langkah tadi nih. Nah, kita siap-siap mengorganisasikan informasi dengan cara merumuskan gagasan utamanya, membatasi cakupannya, dan memilih pendekatan langsung atau tidak langsung, dan membuat garis besar kontennya. Untuk slide selanjutnya, silahkan dilanjutkan teman-teman. Baiklah, saya ambil ahli presentasinya mengenai penulisan pesan bisnis yang biasanya kita sebut dengan writing.
Sesudah kita merencanakan pesan yang mau kita sampaikan, kita juga diharapkan untuk menyesuaikan diri atau disebut dengan beradaptasi pada audiens dengan sensitivitas yang biasanya kita sebut dengan kepekaan, gaya, dan keterampilan dalam berhubungan dengan mereka. Lalu, kita juga bersikaplah peka pada kebutuhan audiens antara lain dengan mengadopsi sikap santun, menekankan aspek positif, dan menggunakan bahasa yang bebas bias. Lalu, kita juga diharapkan untuk membangun hubungan yang erat dengan audiens, dengan menetapkan kredibilitas dan proyeksi citra perusahaan kita. Baik, selanjutnya saya serahkan presentasinya kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu penuntasan atau completing. Penuntasan pesan bisnis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, merevisi pesan. Setelah menulis rancangan draft, pertama, revisilah pesan itu dengan mengevaluasi konten, meninjau lagi kemudahan dibaca atau readability, dan kemudian mengedit dan menulis ulang sampai pesan tersebut benar-benar ringkas dan jelas. Tata bahasa dari pesan itu harus benar, tanda bacanya tepat. Yang kedua, memproduksi pesan. Gunakan unsur-unsur desain yang efektif dan tata letak atau perwajahan yang tepat agar tampilan pesan itu menarik, bersih, dan profesional. Periksa dulu pesan sebelum didistribusikan atau proofread. Periksa ulang rancangan terakhir untuk menghindari kesalahan dalam perwajahan, pengejaan, ataupun kemungkinan problem-problem mekanis. Maksudnya kita buat pesan itu semenarik mungkin agar penerima mudah membaca pesan yang kita buat tanpa ada kesalahan dalam tata letak, pengejaan, atau masalah lainnya. Yang ketiga, distribusikan pesan. Sampaikan pesan Anda dengan menggunakan medium yang dipilih. Pastikan semua dokumen dan file yang relevan telah berhasil didistribusikan. Pesan yang telah kita buat tadi, kita pastikan bahwa pesannya telah berhasil kita kirim ke penerima. Next. Kesimpulan, di sini kita mempelajari proses penulisan efektif yang bisa dibagi dalam 3 tahapan utama. 3 tahapan utama itu adalah 1. Perencanaan pesan bisnis atau planning, 2. Penulisan pesan bisnis atau writing, 3. Penuntasan pesan bisnis atau completing, yang mana sudah dijelaskan tadi. Sekian materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi sekian dari kelompok 7. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?